Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dilanian dengan NIM 2314010302. Ingin membuat tugas dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan materi yang kelima, yaitu Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Baik, pertama kali saya akan membacakan arti perkata dari Quran Surat Yusuf ayat 23. Warawadathu, dan ia mendatangi atau menggodanya. Wagol kots, dan ia menutup. Al-abwab, pintu-pintu. Haita, kemarilah. Ma'adha, berlindung. Ahsan, lebih baik. Muthwa, tempatku. Yuflihu, beruntung. Selanjutnya Quran Surat Yusuf ayat 24. Hamad, ia bermaksud atau suka. Burhan, tanda-tanda. Linasrif, karena kami hendak memalingkan. Aswa, keburukan. Wal fahsya, dan perbuatan keji. Al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Selanjutnya ayat 25. Wastabaqo, dan keduanya berlomba. Wakot dats komisoh, dan wanita itu menarik bajunya hingga koyak. Dubur, belakang. Walfaya, dan keduanya mendapati. Lada, depan. Yusjan, di penjara. Ayat 26. Rawadatsni, menggodaku. Kudda, koyak. Ahsan, lebih baik. Ayat 27. Komisuh, baju. Kudda, koyak. As-sodikin, orang-orang yang benar. Ayat 28. Kaidikunna, tipu dayamu. Azimun, benar-benar hebat. Terakhir ayat 29. A'rid, berpalinglah. Wastaghfir, dan mohon ampunlah. Al-khotin, orang-orang yang bersalah. Selanjutnya penafsiran Quran Surat Yusuf ayat 23, yaitu istri Al-Aziz, seorang pejabat tinggi Mesir, mencoba merayu Yusuf untuk berbuat zina. Ia mengunci pintu-pintu agar tidak ada yang melihat, lalu secara langsung menggoda Yusuf. Namun Yusuf menolak dan berkata bahwa dia takut kepada Allah serta tidak ingin mengkhianati Tuhannya yang telah memperlakukannya dengan baik. Ini menunjukkan ketakwaan dan integritas Yusuf. Tafsiran ayat 24. Ayat ini menunjukkan bahwa godaan itu benar-benar kuat. Bahkan Yusuf pun secara naluriah sebagai manusia biasa bisa tergoda. Seandainya ia tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, Allah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda yang memperkuat imannya sehingga ia terhindar dari perbuatan dosa. Ini menunjukkan Yusuf termasuk orang terpilih yang dijaga oleh Allah. Penafsiran ayat 25. Setelah Yusuf menolak, ia berlari ke pintu untuk keluar. Namun wanita itu mengejarnya dan menarik bajunya dari belakang hingga robek. Saat mereka sampai di pintu, tiba-tiba suami wanita itu datang dan wanita itu dengan cepat membalikkan keadaan dan menuduh Yusuf mencoba menggoda dirinya. Tafsiran ayat 26 dan 27. Yusuf langsung membela diri. Untuk mencari kebenaran, datanglah seorang saksi dari pihak keluarga wanita itu. Ia menggunakan logika sederhana. Jika baju Yusuf robek dari depan, berarti Yusuf yang mendekatkan. Tapi jika dari belakang, berarti dia lari dari godaan, dan ternyata bajunya robek dari belakang, membuktikan Yusuf tidak bersalah. Tafsiran ayat 28. Suami wanita itu sadar bahwa istrinya yang bersalah, dan ia mengakui bahwa tipu daya wanita bisa sangat besar. Meskipun begitu, ia tidak menjatuhkan hukuman, mungkin karena menjaga reputasi. Terakhir, tafsiran ayat 29. Suaminya meminta Yusuf untuk melupakan kejadian itu dan meminta istrinya untuk bertaubat atas kesalahan yang ia lakukan. Ini mengakhiri insiden tersebut.
tanpa konflik terbuka, tapi masalah ini akan berlanjut dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang diceritakan di ayat berikutnya. Kesimpulan dari ayat 23-29 yaitu Yusuf adalah teladan keteguhan iman dan menjaga diri dari maksiat. Godaan bisa datang dari orang yang dekat dan berkuasa. Allah melindungi orang-orang yang ikhlas dan bertakwa. Kejujuran dan kesabaran Yusuf membuahkan pembelaan dari Allah. Relevansi Quran Surat Yusuf ayat 23-29 dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan karakter dan akhlak mulia. Yusuf sebagai teladan akhlak dan integritas. Dalam dunia pendidikan, membangun karakter siswa adalah prioritas. Yusuf menunjukkan integritas yang tinggi, menolak berbuat maksiat meskipun tidak ada yang melihat. Ini mengajarkan kejujuran, keteguhan, dan rasa takut kepada Tuhan. Selanjutnya, keteguhan melawan godaan dan tekanan sosial. Siswa dan pendidik sama-sama menghadapi godaan, contohnya menyontek, korupsi, dan plagiarisme. Nabi Yusuf memberikan contoh bahwa meski dalam situasi tertekan, godaan, fitnah, dan ancaman, seseorang tetap harus memegang nilai kebenaran. Ini sangat relevan dalam mengajarkan etika dan integritas dalam dunia akademik. Selanjutnya, pentingnya budi dan keadilan. Ayat tentang robeknya baju Yusuf digunakan untuk mencari kebenaran secara objektif. Ini bisa ditarik ke pendidikan hukum, logika, dan etika, bahwa dalam menyelesaikan masalah harus ada analisis bukti, bukan asumsi dan fitnah. Selanjutnya, menghadapi fitnah dan ujian sosial. Nabi Yusuf difitnah namun tetap bersabar dan menjaga sikap. Dalam lingkungan pendidikan, siswa, guru bisa saja menjadi korban fitnah atau konflik. Ayat ini mengajarkan cara menyikapi masalah dengan sabar, dewasa, dan tetap pada kebenaran. Selanjutnya, peran guru sebagai pendidik moral. Istri Al-Aziz adalah simbol dari lingkungan yang tidak mendidik. Ini mengingatkan bahwa pendidik memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bermoral. Dunia pendidikan harus melindungi siswa dari pengaruh negatif, termasuk pelecehan atau penyalahgunaan wewenang. Terakhir yaitu kesadaran diri dan taubat. Suami wanita itu menyuruh istrinya untuk memohon ampun. Dalam pendidikan, penting menanamkan bahwa manusia bisa salah, tapi yang terpenting adalah kesadaran untuk memperbaiki diri, nilai taubat, refleksi diri. Kesimpulan dari relevansi ini yaitu pendidikan karakter dan integritas, penguatan nilai etika dalam kehidupan pribadi dan sosial, pengembangan pemikiran kritis dan analisis, serta pembangunan lingkungan pendidikan yang aman dan bermoral. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.